Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Marianto dengan NIM 082111333022. Baik, jadi kali ini saya akan melanjutkan eh, menjawab soal nomor satu untuk kelompok 2, di mana saya melanjutkan dari kelompok sebelumnya, itu kelompok satu. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan ke ChatGPT. Di sini saya sudah membuka ChatGPT. Saya akan tempel custom instruction yang sama dengan soal kelompok yang pertama. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menempel soalnya. Oke. Yang pertama ini. Baik, kita coba jawab nomor satu ya. Nomor satu di sini itu dikatakan hukum kontinuitas bisa terjadi jika tidak ada sumber lain atau cabang lain. Jika ada sumber lain dua masukan dan satu keluaran, apakah hukum kontinuitas masih berlaku? Apakah ada modifikasi bentuk hukum tersebut atau harus menggunakan hukum atau prinsip lain? Apa itu? Oke, apa? Jadi di sini ditanyakan bentuk lain dari hukum kontinuitas. Kemudian nomor 2, maaf, oke, sepertinya salah dalam penggunaan prompt. Saya ulangi dulu. Oh, bedanya yang pertama. Oke, paham. Oke, benar ya. Oke, jadi di sini ditanyakan yang kedua, yaitu apa perbedaan yang paling mendasar dari persamaan Euler dan Bernoulli, dan kapan harus menggunakan persamaan Euler, kapan harus menggunakan persamaan Bernoulli. Nomor 3, apakah ada syarat tertentu untuk fluida tertentu untuk penggunaan persamaan Euler dan Bernoulli? Oke, kita jawab. Mari kita bahas pertanyaan Anda satu persatu. Oke, jadi di nomor pertama yaitu hukum kontinuitas ya dalam mekanika fluida. Umumnya kita tahu bahwa hukum kontinuitas itu ya sama dengan rho ya. Ada yang pakai rho seperti ini, yaitu rho AV1 VA sama dengan rho sama dengan rho 1 A1 V1 sama dengan rho 0 A0 V0. Ini artinya sistemnya agak berbeda. Oke, kita bahas saja. Hukum kontinuitas dalam mechanical fluida menyatakan bahwa aliran massa fluida harus tetap konstan dalam sebuah sistem tertutup asalkan tidak ada sumber atau penyedotan massa di dalam sistem tersebut. Namun jika ada sumber tambahan atau cabang aliran, maka hukum kontinuitas masih berlaku dengan sedikit modifikasi. Modifikasi ini akan mempertimbangkan masukan atau keluaran tambahan dalam perhitungan aliran massa. Misalkan kita memiliki sistem dengan 2 masukan dan 1 keluaran. Untuk modifikasi hukum kontinuitas, kita dapat mengekspresikan dalam bentuk berikutnya. Modifikasi ini, kalau bentuk awalnya itu A1 AI VI sama dengan A0 V0, itu kontinuitas pada umumnya. Namun di sini kita memodifikasinya, maka kita menambahkan sebuah rho. Nah, oke, di sini dijelaskan juga bahwasanya rho di sini adalah rapat fluida pada masukan I1, kemudian luas menampang pada I1, luas masukan ya. Kemudian kecepatan aliran pada masukan I ke I. Kemudian ini sama, cuma ini yang 0. Dan mempertimbangkan masukan dan keluaran tambahan, kita dapat menggunakan modifikasi ini untuk menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem yang lebih kompleks. Jadi perbedaan, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kita itu bisa menerapkan ya, mempertimbangkan keluaran dan masukannya. Kalau di sini masih berlaku, masih cuma perlu tambahan. Apakah ada modifikasi? Ada. Haruskah mengenal hukum atau prinsip lain? Tidak perlu. Ternyata ini sudah cukup. Nah, apa itu ya, tetap aja. Oke, kemudian perbedaan paling mendasar. Perbedaan mendasar antara Euler dan persamaan Bernoulli adalah tujuan dari kondisi yang mereka modelkan. Persamaan Euler adalah persamaan dasar untuk menggambarkan dinamika fluida, sedangkan persamaan Bernoulli adalah aplikasi spesifik dari persamaan Euler yang digunakan untuk menggambarkan aliran fluida dalam sistem tertutup yang mengalami perubahan energi potensial dan kinetik.
Oke, sudah merekod ya ini. Oke, ini udah merekod ya. Oke, kemudian nah, jadi persamaan Euler adalah persamaan dasar dalam mekanika fluida yang memodelkan perubahan kecepatan dan tekanan fluida dalam ruang dan waktu. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan aliran fluida dalam sistem yang kompleks dan tidak terbatas. Persamaan Bernoulli adalah persamaan khusus yang diperoleh dari persamaan Euler dalam kondisi tertentu. Oke, jadi sudah jelas ya bahwasanya perbedaannya pada ini. Persamaan Euler itu persamaan dasar, sementara persamaan Bernoulli itu kasus khususnya. Jadi Bernoulli itu sesuatu yang khusus digunakan ketika sesuatu yang khusus, tapi ketika Euler itu persamaan yang umum. Jadi general, seperti general relativity ya, seperti relativitas. Kalau bisa saya samakan itu Euler itu persamaan general relativity, sementara Bernoulli itu special relativity. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn, lingkaran besar banget itu persamaan Euler, sementara di dalam lingkaran besar ada lingkaran kecil, itu disebut dengan persamaan Bernoulli. Jadi dia itu di dalamnya persamaan Euler. Kapan harus menggunakan persamaan Euler? Ya ketika kasusnya lebih umum. Biasanya kasus umum ditandai apa? Ditandai dengan sesuatu yang kompleks. Biasanya itu umum seperti itu ya. Kemudian apakah ada syarat tertentu untuk fluida tertentu untuk penggunaan persamaan Euler dan Bernoulli? Iya, ada syaratnya tertentu. Penggunaan persamaan Euler dan Bernoulli. Persamaan Euler Bernoulli yaitu berlaku untuk persamaan Euler berlaku untuk aliran fluida yang tidak viscous dan tidak kompresibel. Ini juga berlaku untuk aliran yang tidak memiliki gaya eksternal yang signifikan seperti gravitasi dan gaya sentrifugal. Persamaan Bernoulli berlaku untuk aliran fluida yang tidak viscous, tidak kompresibel dan dalam kondisi aliran yang stabil. Selain itu, persamaan ini mengasumsikan bahwa gaya gesekan dan kerugian energi lainnya diabaikan. Nah, ini kasus khusus ya biasanya. Ya, kalau pasti dari perbedaannya antara Euler dan Bernoulli tidak terlalu jauh ternyata. Oke, itu dari jawaban dari saya. Ada ya, harus tadi viscous itu. Kemudian lagi nomor 34, baik, dapatkan hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida yang kompresibel. Mengapa atau tidak, lalu dengan menggunakan metode manakah untuk menyelesaikan kasus aliran fluida yang kompresibel? Apakah dapat diselesaikan dengan persamaan Euler atau persamaan Bernoulli? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam situasi di mana terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida seperti yang pada fenomena turbulen atau aliran supersonik? Apakah ada pembatas atau batasan atau kondisi di mana hukum kontinuitas tidak berlaku dalam konteks aliran fluida, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi analisis dan perancangan sistem perpipaan atau saluran? Mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Kemudian hukum kontinuitas pada dasarnya berlaku untuk aliran fluida yang incompressible, di mana kerapatan fluida dianggap tetap. Namun pada aliran fluida yang kompresibel, fluida dapat berubah karena perubahan tekanan dan suhu. Nah, hukum kontinuitas tidak lagi berlaku dalam bentuk yang sederhana seperti pada kasus incompressible. Ini disebabkan oleh faktor bahwa kerapatan fluida tidak lagi tetap berdasarkan aliran. Oke, dalam kasus aliran fluida yang incompressible ini kita menggunakan persamaan kontinuitas gas untuk memperhitungkan perubahan kerapatan dalam aliran fluida. Persamaan ini menggunakan hukum kontinuitas dalam hukum gas ideal yang menghasilkan persamaan diferensial parsial nonlinear yang kompleks. Persamaan ini seringkali diselesaikan menggunakan metode numerik, metode volume terbatas, dan metode karakteristik. Oke. Tetap berguna ya. Jadi dalam kompresibel, dalam keadaan fluida kompresibel, dalam model aliran fluida kompresibel. Oke, kemudian yang nomor 2,
Nomor 5, dalam situasi di mana terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida seperti pada aliran turbulen atau aliran supersonik, hukum kontinuitas masih dapat berlaku sebagai prinsip dasar. Oke. Kemudian namun untuk memodelkan fenomena yang lebih kompleks seperti turbulensi atau aliran supersonik, kita memerlukan pendekatan yang lebih lanjut. Nah, sebenarnya ya perlu sesuatu lebih lanjut, entah itu tambahan variabel, entah itu kompleksitas dalam beberapa persamaan atau beberapa operator, entah itu variabel lain atau apapun itu yang mungkin bisa sesuai ya. Kalau kita langsung main lempar aja satu persamaan tanpa memperhitungkan sistemnya, maka percuma. Maka oleh sebab itu kita perlu memperhatikan persamaan terlebih dahulu. Kita andai-andai dulu apakah ini sesuai atau tidak. Kalau sesuai langsung lempar nggak apa, tapi kalau tidak sesuai kita perlu memodifikasinya seperti itu ya. Memperhatikan maksudnya kayak gini, kita perlu mempertimbangkan efek kompresivitas gas dan pembentukan gelombang kejut seperti itu. Jadi kita perlu ya memahami satu sistem dan persamaan yang akan kita gunakan dalam kita perlu memperhatikan juga persamaan yang kita gunakan agar bisa memahami sistem, agar bisa digunakan pada suatu sistem. Kemudian ada beberapa kondisi di mana hukum kontinuitas mungkin tidak berlaku dalam konteks aliran fluida. Beberapa contohnya ketika terjadi perubahan fasa fluida seperti pada aliran multiphase, misalnya aliran campuran. Nah, ini di mana hukum kontinuitas mungkin tidak berlaku dalam konteks aliran fluida. Ada beberapa kondisi di mana kontinuitas tidak berlaku. Biasanya ini tuh terjadi ketika zatnya itu berbeda. Kemudian ketika terjadi aliran dengan kecepatan yang sangat tinggi terjadi pada aliran supersonik atau hypersonik, di mana efek kompresibilitas gas dan pembentukan gelombang kejut dapat mengubah sifat aliran secara signifikan. Ketika terjadi aliran dalam kondisi non steady atau tidak stabil seperti pada aliran turbulen, di mana distribusi kecepatan dan tekanan dapat bervariasi secara acak dalam ruang dan waktu. Ketika komunitas tidak berlaku, ini dapat mempengaruhi analisis dan perancangan sistem perpipaan atau saluran pengaruh. Ini dapat mempengaruhi analisis dan perancangan sistem perpipaan dan atau saluran yang mengharuskan penggunaan pendekatan lebih canggih dan metode yang lebih kompleks dalam atau memodelkan aliran fluida dengan akurat yang memadai. Ya, seperti biasa seringkali persamaan-persamaan yang ditanyakan oleh umumnya yaitu penspesifikan suatu persamaan umum. Jadi maksudnya gini, apakah pertanyaan itu biasanya kayak gini, sistem ini tuh cocok gak sih ketika digunakan persamaan seperti ini? Oh, ternyata kurang cocok. Cocoknya biasanya itu gak terlalu jauh ya, enggak 100% banget langsung diganti persamaan, enggak. Jadi kita perlu menambahkan satu variabel atau modifikasinya lagi agar bisa kita gunakan seperti itu tuh. Oke, kemudian nomor 3, KAV nomor 789. Oke, bagaimana hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisis aliran fluida yang tak terarah seperti aliran seperti objek yang bergerak di dalam air? Mengapa persamaan aliran digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida, dan apa implikasi terhadap kecepatan dan tekanan fluida? Implikasi tekanan kecepatan fluida. Oke, kapan persamaan aliran dan persamaan fluida digunakan secara bersama-sama dan bagaimana penggunaannya dalam analisa aliran fluida di sepanjang pipa? Oke, kontinuitas dapat diterapkan dalam analisa aliran fluida yang tidak terarah seperti aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air, dengan mempertimbangkan prinsip bahwa aliran massa harus tetap konstan dalam sistem tertutup meskipun aliran fluida di sekitar hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisa aliran fluida yang tidak berarah seperti aliran di sekitar objek yang tidak bergerak dalam air, untuk mempertimbangkan prinsip bahwa aliran. Oke, di sini bagaimana hukum kontinuitas diterapkan seperti ini. Misalnya ketika objek bergerak melalui air, aliran massa air yang masuk ke wilayah sekitar objek harus sama dengan aliran massa yang keluar dari wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan prinsip ini,
prinsip ini kita dapat menerapkan hukum kontinuitas untuk memahami bagaimana aliran fluida mengalir di sekitar objek yang bergerak. Oke, kemudian yang B, mengapa persamaan aliran digunakan untuk menggambarkan gerak fluida dalam mekanika fluida, dan apa implikasinya terhadap kecepatan dan tekanan fluida. Komunitas dapat diterapkan ya. Jadi sebenarnya dapat diterapkan ya teman-teman. Misalnya seperti ketika objek bergerak melalui aliran massa air yang masuk di sekitar objek harus sama dengan aliran massa yang keluar dari wilayah tersebut, sama. Kemudian mengapa persamaan aliran digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida? Jadi yang nomor B ini, persamaan aliran digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida karena merupakan bentuk dasar dari persamaan penggerakan fluida, yaitu persamaan alur biasanya. Ya, persamaan ini diperoleh dari prinsip dasar fisika seperti hukum kekalahan massa dan momentum, dan memungkinkan kita untuk memodelkan aliran fluida dalam ruang dan waktu. Implikasi dari persamaan aliran terhadap kecepatan dan tekanan fluida adalah bahwa persamaan ini memungkinkan kita untuk menghitung distribusi kecepatan dan tekanan dalam aliran yang bergerak dengan memecahkan persamaan aliran. Kemudian yang C dengan memecahkan persamaan aliran. Oke, nomor C. Karena persamaan aliran lebih umum ya. Dengan memecahkan persamaan aliran kita dapat memahami bagaimana kecepatan tekanan berubah sepanjang aliran. Nah, sebenarnya kenapa aliran ini diterapkan, karena dia sangat bermanfaat, dia memberikan berbagai informasi pada suatu sistem gitu. Kemudian nomor 9 ya. Kapan persamaan Euler dan persamaan Floyd digunakan secara bersamaan dan bagaimana penggunaannya dalam kapan persamaan Euler dan persamaan Floyd digunakan? Jadi ketika dapat digunakan secara bersama dalam analisa aliran fluida di sepanjang pipa untuk memahami distribusi kecepatan dan tekanan fluida dalam mesin tertentu. Persamaan aliran digunakan untuk memodelkan aliran fluida secara umum, sementara Bernoulli untuk kasus khusus. Seperti hal yang sama, jawabannya sama, pasti pipa ya. Bernoulli itu pasti ketika pipa. Euler digunakan untuk model aliran fluida secara keseluruhan, sementara persamaan Bernoulli digunakan untuk memahami distribusi tekanan dan kecepatan dalam kondisi khusus di balik titik di dalam pipa. Dengan menggunakan kedua persamaan ini secara bersama kita dapat melakukan analisis yang lebih lengkap mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aliran fluida dalam sistem perpipaan. Jadi kita tuh mendapatkan istilahnya ability tambahan lah, kemampuan tambahan ketika kita memerge atau menggabungkan dua persamaan ini dalam suatu sistem seperti itu. Oke. Kemudian nomor ini saya pause dulu. Baik, jadi untuk selanjutnya pada soal nomor 4 yaitu ini saya keempat ya. Jadi kalau 4 ini 9, 10, 11, 12. Oke. Maaf, sepertinya ada masalah. Oke, mari kita jawab. Dalam konteks fluida non-Newtonian, bagaimana hukum kontinuitas beradaptasi dengan perubahan viscositas fluida? Oke, jadi dalam konteks non-Newtonian di mana viscositas tidak dapat berubah bergantung pada kondisi aliran dan kecepatan gesekan, hukum kontinuitas tetap berlaku dengan prinsip bahwa aliran massa harus tetap konstan dalam sebuah sistem ya. Dalam sistem tertutup, namun
adaptasi hukum kontinuitas dalam perubahan viscositas fluida non-Newtonian dapat menjadi lebih kompleks daripada fluida Newtonian karena viscositas yang bervariasi. Ketika viskositas fluida Newtonian bervariasi, kita harus memperhitungkan distribusi viscositas dalam analisis aliran. Ini dapat mempengaruhi distribusi kecepatan dan pola aliran secara keseluruhan. Oke, seperti itu. Kemudian hukum nomor yang ke-10, yang 11. Bagaimana hukum kontinuitas mempengaruhi desain dan analisis sistem pengolahan air limbah. Kontinuitas memainkan peran penting dalam desain dan analisis pengolahan air limbah. Dalam konteks ini, hukum kontinuitas memastikan bahwa aliran limbah masuk ke dalam sistem sama dengan aliran limbah yang keluar dari sistem, sehingga menghindari penumpukan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan memahami hukum kontinuitas, desainer dan analis sistem pengelolaan air limbah dapat merancang sistem yang efisien dan efektif. Kemudian nomor 3, yang nomor 12, cara bagaimana prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan dalam perancangan dan implementasi radioterapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan meminimalisasi efek samping. Prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan dalam perancangan dan implementasi dalam konteks radioterapi. Prinsip kontinuitas memastikan bahwa dosis radiasi yang diaplikasikan ke jaringan terkait sesuai dengan yang direncanakan, sementara meminimalisasi paparan radiasi ke jaringan sehat di sekitarnya. Jadi dia itu mengarahkan agar pipa radioaktifnya itu tidak kemana-mana ya hasilnya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Selanjutnya yaitu bagaimana hukum kontinuitas dalam aliran fluida mengenai desain dan efisiensi sistem perubahan dalam industri minyak dan gas. Hampir sama ya. Namun di sini beda jenis zatnya. Mungkin dalam hal ini akan ada parabola pertambahan karena zat yang mengalir bukan air benar-benar. Ya, kemudian dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida non stasioner seperti gelombang tsunami atau aliran sungai yang berubah-ubah? Oke, ini sepertinya bisa dibahas. Hukum kontinuitas pada dasarnya berlaku untuk aliran fluida non stasioner seperti gelombang tsunami atau aliran sungai yang berubah-ubah. Meskipun kondisi aliran mungkin berubah-ubah seiring waktu, prinsip bahwa aliran massa harus tetap konstan dalam sistem perubahan sistem tertutup tetap berlaku dalam kasus aliran fluida non stasioner. Hukum kontinuitas dapat diterapkan dengan memperhitungkan perubahan kecepatan dan distribusi massa fluida sepanjang waktu. Misalnya, ketika gelombang tsunami merambat ke daratan atau aliran sungai meningkat karena curah hujan yang tinggi, kontinuitas memastikan bahwa volume air yang masuk ke dalam wilayah tertentu sama dengan volume air yang keluar dari wilayah tersebut. Oke, mantap. Jadi ya bisa digunakan untuk memahami gelombang seperti gelombang tsunami, aliran sungai yang berubah-ubah. Kemudian bagaimana persamaan alur digunakan dalam pemodelan aliran fluida dalam aplikasi teknik seperti desain pesawat terbang atau pembangkit listrik tenaga air. Persamaan alur adalah salah satu persamaan yang dasar dalam mekanikal fluida yang digunakan untuk pemodelan aliran fluida dalam aplikasi teknis seperti desain pesawat terbang atau pembangkit listrik tenaga air. Dengan menggunakan persamaan alur, para insinyur dapat memudahkan perubahan kecepatan dan tekanan fluida sepanjang waktu dan ruangan serta memprediksi gaya-gaya bekerja pada struktur atau perangkat yang terlibat. Dalam desain pesawat terbang, persamaan alur digunakan untuk memahami aerodinamik pesawat dan memprediksi perilaku aliran udara di sekitar sayap badan pesawat dan kendaraan lainnya. Sedangkan dengan pembangkit listrik tenaga air, semuanya digunakan untuk memodelkan aliran air di dalam turbin untuk menghasilkan energi listrik. Ya, dengan menggunakan standar, insinyur dapat mengoptimalkan desain dan kinerja sistem.
teknik untuk mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi kerugian energi, atau meningkatkan daya dorong atau angkat. Baik, uh, kita lanjutkan di nomor 6. Nomor 6, kita ganti dulu. Oke. Oke, bagaimana hukum kuantitas diterapkan dalam mechanical fluid dan bagaimana perannya dalam menjalankan aliran fluida? Tentu mari kita bahas pertanyaan berikut. Pertanyaan Anda ya. Hukum kuantitas adalah salah satu prinsip dasar dalam mechanical fluida yang menyatakan bahwa aliran massa fluida harus tetap konstan dalam sebuah sistem tertutup. Oke, dalam konteks aliran fluida, oke. Dalam konteks aliran fluida, hukum kontinuitas menjelaskan bagaimana aliran fluida berlaku sepanjang aliran. Misalkan, ya pada dasarnya ya tetap dia menjelaskan tentang aliran perilaku, menjelaskan aliran fluida tersebut. Misalnya jika area penampang suatu pipa menyempit, kecepatan aliran fluida akan meningkat sesuai dengan prinsip kontinuitas untuk menjaga konsistensi dan massa. Sebaliknya, jika area penampang melebar, kecepatan aliran fluida akan menurun. Prinsip ini penting untuk memahami distribusi kecepatan dan tekanan fluida dalam berbagai aplikasi seperti dalam desain sistem perpipaan atau dalam analisis aliran fluida dalam mesin. Kemudian yang selanjutnya yaitu dan selanjutnya kemudian selanjutnya itu apa perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen dan bagaimana hukum kuantitas berperan dalam keduanya. Perbedaan antara laminar dan turbulen umum, laminar itu biasanya itu gerakan partikelnya itu berbeda daripada turbulen, di mana partikel pada aliran laminar itu lapisan-lapisannya berurutan dan teratur, sementara turbulen itu acak. Dalam aliran laminar, hukum kuantitas tetap berperan dalam menjaga konsistensi aliran massa di sepanjang lintasan aliran, meskipun kecepatan dan tekanan dapat bervariasi sepanjang lintasan aliran. Jumlah massa fluida yang masuk ke dalam suatu wilayah harus sama dengan jumlah massa fluida yang keluar dari wilayah tersebut. Dalam aliran turbulen, hukum kuantitas juga tetap berlaku meskipun dalam konteks yang lebih kompleks karena pola aliran yang tidak teratur. Tetap berlaku keduanya. Namun pada aliran turbulen perlu adanya suatu modifikasi karena sistemnya yang kompleks. Ya, acak-acak itu kompleks. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana aplikasi hukum kuantitas dalam bidang teknik seperti desain sistem pipa atau perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida. Aplikasi hukum kuantitas dalam bidang teknik sangat luas, terutama dalam desain sistem perpipaan dan perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida. Dalam desain sistem perpipaan, hukum kuantitas digunakan untuk menentukan ukuran dan konfigurasi pipa yang sesuai dengan kebutuhan aliran fluida. Prinsip ini membantu dalam memastikan bahwa aliran massa fluida tetap konsisten di seluruh sistem perpipaan, menghindari penumpukan atau kebocoran yang dapat mengganggu kinerja sistem. Oke. Jadi dalam perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida seperti pompa, turbin, atau kompresor, hukum kuantitas digunakan untuk memastikan bahwa aliran massa fluida tetap konsisten di dalam mesin tersebut. Baik, kemudian selanjutnya nomor 7 ya. 7 kali 3 titik ini.
Baik. Baik, oke. Ya, kemudian ini bagian hukum. Oke, bagaimana hukum kontinuitas dapat digunakan untuk memodelkan aliran fluida kompleks seperti aliran turbulen yang memiliki karakteristik yang tidak dapat diprediksi? Bisa. Oke, maaf. Kemudian jawabannya itu kontinuitas adalah prinsip dasar dalam mechanical fluid yang menyatakan bahwa aliran massa fluida harus tetap konstan dalam satu sistem tertutup. Oke, meskipun aliran turbulen memiliki karakteristik yang kompleks yang tidak dapat diprediksi dengan mudah, hukum kontinuitas tetap relevan karena mengasumsikan bahwa massa fluida tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dengan demikian, hukum kontinuitas dapat digunakan untuk memodelkan aliran turbulen dengan mempertimbangkan distribusi aliran massa di dalam sistem. Artinya bisa kita menggunakan hukum kontinuitas, namun kita perlu memodifikasinya agar lebih sesuai dengan sistem yang akan kita terapkan. Jadi kalau sistemnya lebih kompleks, kita perlu menambahkan beberapa variabel untuk agar sesuai dengan kasus atau sistem yang akan kita beri persamaan tersebut. Kemudian dalam situasi apa Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan, apa alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam suatu situasi tersebut. B. Persamaan Euler dan Bernoulli seringkali tidak dapat diterapkan dalam situasi di mana terjadi efek viskositas yang signifikan, perubahan massa fluida atau aliran dengan kecepatan yang sangat tinggi. Contoh-contoh situasi di mana persamaan ini tidak berlaku termasuk aliran fluida dalam saluran dengan permukaan kasar, aliran multiphase, misalnya aliran campuran gas dan cair, atau aliran supersonik. Alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi tersebut adalah menggunakan persamaan Navier-Stokes. Sesuai dengan dugaan saya, biasanya persamaan Euler ya. Jadi solusinya dari persamaan ini adalah ketika suatu persamaan Euler dan Bernoulli, maka kita menggunakan Navier-Stokes. Navier-Stokes ini melakukan persamaan matematis yang lebih kompleks daripada persamaan Euler yang memperhitungkan efek viskositas fluida. Oke, jadi kita menggunakan Navier-Stokes. Bagaimana persamaan Navier-Stokes yang mungkin lebih kompleks ya, perlu tambahan-tambahan yang lainnya untuk menyelesaikan itu. Bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam desain sistem perpipaan. Oke, persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dengan mempertimbangkan energi kinetik, energi potensial dan energi fluida. Persamaan Bernoulli adalah persamaan yang menggambarkan keseimbangan antara energi mekanik total di satu titik dalam aliran fluida. Dalam kasus aliran fluida dalam pipa, persamaan Bernoulli seperti berikut, di mana P adalah tekanan fluida, Rho adalah kedapatan fluida, V adalah kecepatan aliran, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Dalam pipa horizontal, ketinggian dapat diabaikan sehingga persamaan tersebut disederhanakan menjadi berikut. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida V di dua titik yang berbeda dalam pipa jika tekanan P di kedua titik tersebut diketahui. Dengan demikian, persamaan Bernoulli dapat diterapkan dalam desain sistem perpipaan untuk memahami distribusi tekanan dan kecepatan fluida di dalam pipa serta mengoptimalkan kinerja sistem. Seperti itu. Jadi ya, dia diterapkan disesuaikan dengan kasus yang akan dan desain yang akan kita terapkan gitu. Bisa. Dan soal berikutnya, mari kita jawab berikutnya. Masih terdapat 1, 2. Oke. Yang pertama, apakah jika pada ujung-ujung pipa yang dilewati fluida memiliki suhu yang berbeda, hukum kontinuitas tetap berlaku? Oke, apakah jika ujung-ujung pipa yang dilewati fluida memiliki suhu yang berbeda, hukum kontinuitas tetap berlaku meskipun ada ujung-ujung pipa yang dilewati fluida memiliki suhu yang berbeda?
Hukum kuantitas hanya berkaitan dengan aliran massa fluida dan tidak berpengaruh pada perbedaan suhu atau variabel lain seperti tekanan atau kerapatan selama tidak ada sumber penyedotan massa di dalam sistem. Jumlah massa fluida yang masuk ke dalam pipa harus sama dengan jumlah fluida yang keluar dalam pipa, tidak peduli dengan perbedaan suhu. Nah, di sini ya, iya memang penjelasan ini sesuai, perbedaan suhu tidak berpengaruh selama tidak merubah fasenya. Ingat, tidak merubah saja. Jadi misalkan di satu sisi cair, satu sisi jadi dingin banget, bisa membukukan air, ya tidak dapat digunakan, maka hukum kontinuitas perlu modifikasi. Misalkan ketika di ujung kanan itu suhunya 25 derajat misalkan airnya, kemudian di pipanya terus di ujung kirinya minus 50 derajat, kan membeku sana. Nah, maka hukum kuantitas perlu modifikasi lagi. Soalnya ketika dia bergerak ke arah dari kanan ke kiri, dia akan mengalami perubahan fase. Ketika fasenya berubah, maka kuantitas tidak berlaku, perlu modifikasi. Kemudian hukum kuantitas adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Maka V2 sama dengan A1 kali V1 per A2. Jika V1 3 meter second ya, maka berapa rasio A1 per A2 sehingga tidak menganggap hukum relativitas. Wow. Baik, hukum kontinuitas dinyatakan dalam A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan aliran fluida. Untuk menjaga teori relativitas tetap berlaku, kita harus memastikan bahwa kecepatan aliran fluida antara dua titik dalam pipa tidak melebihi kecepatan cahaya C. Oke, misalkan V1 sama dengan 3, maka untuk menghitung A1 per A2 kita gunakan rumus hukum kontinuitas ya, seperti berikut. Dari sini kita memecahkan bahwasanya A1 per A2 sama dengan 3 meter second per V2. Jika kita ingin memastikan bahwa tidak melanggar teori relativitas, maka V2 harus kurang dari kecepatan cahaya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang C, pada suatu pipa yang ujung-ujungnya memiliki luas A1 A2 dilewatkan fluida X dengan V1 sama dengan V, sehingga V2 sama dengan V absen. Apakah jika pipa tersebut dilewati fluida Y yang relatif lebih kental daripada fluida X dengan A1 sama dengan V akan tetap memiliki V2 sama dengan V? Oke, langsung aja dijawab. Jika pipa tersebut dilewatkan oleh fluida yang lebih kental daripada fluida sebelumnya, maka hukum kuantitas masih berlaku, tetapi kecepatan aliran fluida V2 akan berbeda. Meskipun luas penampang pipa tidak berubah, satu sama dengan A2, namun karena fluida yang lebih kental memiliki V fase lebih tinggi, maka kecepatan aliran fluida akan lebih rendah. Dalam hal ini, jika V1 sama dengan V, maka V2 untuk fluida yang lebih kental, V absen akan lebih rendah daripada V, karena viskositas yang lebih tingginya. Ini sama seperti pertanyaan yang pertama, kita kaitkan pada yang pertama. Jika perubahan fase viskositasnya itu berbeda, maka dia akan berubah, karena viskositasnya lebih tinggi menyebabkan lebih banyak gesekan. Nah, ini viskositas artinya apa? Misalnya makin kental, makin padat ya. Jika hukum kuantitas tetap berlaku, tetapi kecepatan aliran fluida akan berbeda sesuai dengan viskositas relatif dari kedua fluida. Benar kan? Sesuai dengan saya inginkan, jadi tetap berlaku, namun kecepatannya akan hilang, tiba-tiba akan hilang, nggak kontinu lagi. Seperti itu teman-teman. Baik, kemudian selanjutnya ini maaf kalau yang terlewat. Oke, soalan pertama, bagaimana hukum kuantitas berlaku dalam konteks aliran fluida dan Newtonian yang kompleks seperti pada fluida dengan sifat viskositas atau shear thinning? Apakah dapat memodifikasi atau
atau tambahan dalam aplikasi hukum kontinuitas untuk mengakomodasi perilaku khusus dari jenis fluida ini. Oke, baik. Dalam konteks aliran fluida non-Newtonian yang kompleks seperti pada fluida dengan sifat viscositas yang atau shear staining, hukum kontinuitas masih berlaku secara prinsip, namun karena karakteristik aliran fluida non-Newtonian seringkali kompleks dan tidak linear, terkadang diperlukan modifikasi atau tambahan dalam aplikasi hukum kontinuitas untuk mengakomodasi perilaku khusus dari jenis ini. Oke. Dalam aliran fluida shear thinning, di mana viscositas fluida menurun dengan meningkatnya laju geser, modifikasi pada hukum kontinuitas dapat diperlukan untuk memperhitungkan perubahan viscositas sepanjang aliran. Jadi ada perlu modifikasi ya teman-teman. Ya, perlu. Oke, yang kedua, dalam analisis aliran fluida pada sistem yang melibatkan perubahan suhu yang signifikan, bagaimana komunitas dipengaruhi oleh perubahan densitas fluida akibat perubahan suhu tersebut. Apakah terdapat koreksi atau penyesuaian yang perlu dilakukan pada persamaan kontinuitas untuk memperhitungkan efek thermal dalam analisis aliran fluida. Dalam analisis aliran fluida ada sistem yang melibatkan perubahan suhu yang signifikan, hukum kontinuitas dipengaruhi oleh perubahan densitas fluida akibat perubahan suhu tersebut. Ketika suhu meningkat, densitas fluida biasanya akan menurun, yang akan mempengaruhi distribusi massa dan tekanan dalam aliran fluida. Untuk memperhitungkan efek thermal dalam analisis aliran fluida, terkadang perlu dilakukan koreksi atau koreksi atau penyesuaian pada persamaan kontinuitas. Ini bisa dilakukan dengan memasukkan persamaan kekekalan energi dan asa bersama-sama sehingga memperhitungkan perubahan densitas dengan suhu. Kemudian, bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida pada sistem dengan geometri yang kompleks seperti pada aliran dalam jaringan pembuluh darah atau aliran dalam struktur poros? Apakah terdapat metode atau teknik khusus yang digunakan untuk memodelkan aliran dalam kondisi ini? Dan bagaimana hal tersebut mengaruhi validitas aplikasi hukum kontinuitas dalam konteks ini? Oke. Hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida pada sistem dengan geometri yang kompleks seperti pada aliran dalam jaringan pembuluh darah atau aliran dalam struktur poros. Dalam konteks ini seringkali diperlukan metode atau teknik khusus untuk memodelkan aliran dalam kondisi ini. Karena geometri yang kompleks dan sifat aliran yang tidak linear untuk memodelkan aliran dalam jaringan pembuluh darah, misalnya seringkali digunakan pendekatan pemodelan aliran multi-phase atau pendekatan hibrida yang menggabungkan persamaan Navier-Stokes dengan model perpindahan massa untuk menggambarkan interaksi antara darah, jaringan, dan komponen lainnya dalam aliran. Baik, untuk aliran sementara itu untuk aliran dalam struktur poros metode seperti simulasi dinamika molekular atau pemodelan aliran dalam media poros digunakan untuk memperkirakan perilaku aliran fluida. Meskipun aplikasi hukum kontinuitas tetap relevan dalam konteks ini, pendekatannya lebih kompleks seringkali diperlukan untuk memperhitungkan geometri yang kompleks dan sifat aliran yang khusus, seperti itu. Jadi perlunya pemodelan yang kompleks dan juga penggabungan beberapa persamaan agar dapat menghasilkan output yang sesuai pada kasus nomor 3 dari soal ke-10 ini. Baik, kemudian selanjutnya ini Oke. Baik. Jadi, bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida dalam pipa atau saluran terbuka? Apa peran hukum kontinuitas dalam menjaga konsentrasi aliran fluid massa dalam sistem aliran fluida? Bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam memahami dan menganalisis aliran fluida dalam sistem biologis seperti peredaran darah manusia atau aliran udara dalam sistem pernapasan? Oke, yang pertama itu hukum kontinuitas adalah prinsip dasar ya, jalan pipa terbuka.
dilakukan analisis fluida baik dalam pipa maupun saluran terbuka. Dalam konteks aliran dalam pipa, hukum kontinuitas menyatakan bahwa aliran massa fluida harus tetap konstan di seluruh lintasan aliran. Ini berarti bahwa laju aliran fluida yang diukur dalam volume persatuan waktu harus sama dengan semua bagian pipa yang saling terbuka. Prinsip ini diterapkan dengan mempertimbangkan luas penampang pipa dan kecepatan aliran fluida di setiap titik dalam pipa. Dalam analisis aliran fluida dalam saluran terbuka, hukum kontinuitas juga berlaku dengan prinsip yang serupa. Namun dalam kasus ini, luas penampang saluran terbuka mungkin berubah sepanjang lintasan aliran. Misalnya ketika terjadi perubahan bentuk atau selebar saluran. Oleh karena itu, dalam menerapkan hukum kontinuitas dalam saluran terbuka perlu mempertimbangkan perubahan luas penampang dan kecepatan aliran fluida di setiap titik dalam saluran. Jadi di setiap titiknya kita harus pertimbangkan ya teman-teman, agar kita dapat menyelesaikan kasus ini. Kemudian nomor 2 yaitu apa peran hukum kontinuitas dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida. Peran utamanya adalah menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida. Dengan prinsip ini ya peran utamanya ya menjaga aliran fluida, menjaga aliran massa fluida. Perannya menjaga dengan apa ya? Konservasi ya. Dengan menjaga konsentrasi aliran massa, hukum kontinuitas memastikan bahwa aliran fluida berlaku secara teratur dan dapat diprediksi. Ini ya benar. Jadi jawabannya dengan menjaga konsentrasi. Perannya yaitu dengan menjaga kontinuitas, memastikan bahwa aliran fluida berlaku secara teratur dan dapat diprediksi. Hal ini penting dalam berbagai aplikasi teknik dan industri seperti dalam desain sistem perpipaan, sistem irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Dengan memahami dan menerapkan hukum kontinuitas, para ISU dapat merancang sistem yang efisien dan dapat diandalkan dalam mengelola aliran fluida. Kemudian bagaimana hukum kontinuitas bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam memahami dan menganalisis aliran fluida sistem biologis seperti peredaran darah. Wah, ini sama seperti sebelumnya. Hukum kontinuitas juga digunakan dalam memahami dan menganalisis aliran fluida dalam sistem biologis ya. Ini menggabungkan antara sistem persamaan Euler dan persamaan kontinuitas gitu, untuk tetap bisa diaplikasikan dalam sistem peredaran darah. Sementara itu dalam sistem pernapasan, hukum kontinuitas digunakan untuk memahami aliran saluran pernapasan hidung, mulut ke saluran trakea, bronkus. Prinsip ini membantu menjaga konsistensi aliran udara yang penting untuk pertukaran gas yang efisien di dalam paru-paru. Dalam kedua contoh ini, kontinuitas membantu dalam memahami fungsi fisiologis. Namun di sini ternyata ada juga beberapa kasus di mana hanya dengan kontinuitas saja dapat menjelaskan saluran pernapasan atau saluran aliran fluid. Ternyata hanya dengan kontinuitas saja dapat memahami aliran fluida di dalam sistem biologis tubuh kita. Ya, seperti yang dijelaskan dalam kedua contoh ini, penerapan hukum kontinuitas membantu dalam memahami fungsi fisiologis sistem biologis dan merancang strategi pengobatan yang tepat dalam kasus kondisi patologis. Baik. Baik. Kemudian soal sebelumnya udah terjawab ya, pernapasan ini sudah. Jadi kemudian yang ini
Oke. Baik, jadi pada eh, kasus kali ini itu yang pertama itu jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa air mengalir lebih cepat di bagian tengah sungai dibandingkan di tepi sungai. Oke, jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan bendungan dan spillway. Kemudian yang ketiga, bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan turbin air. Baik, yang pertama yaitu persamaan Bernoulli merupakan prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menggambarkan keseimbangan antara energi kinetik, energi potensial, dan energi tekanan dalam aliran fluida. Persamaan ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa aliran air lebih cepat di bagian tengah sungai dibandingkan di tepi sungai dengan mempertimbangkan perubahan energi kinetik dan potensial fluida sepanjang lintasan aliran. Di bagian tengah sungai, kecepatan aliran sungai cenderung lebih tinggi karena tekanan statik lebih rendah dan energi kinetiknya lebih besar. Ini karena bagian tengah sungai, aliran sungai air mengalir di dalam lintasan yang lebih lurus dan terdapat sedikit hambatan dari permukaan sungai. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita dapat melihat bahwa ketika tekanan statik menurun karena tekanan dinamis yang lebih tinggi akibat kecepatan aliran yang lebih besar, energi kinetik meningkat untuk menjaga keseimbangan energi total. Sebaliknya di tepi sungai, hambatan dari permukaan sungai menyebabkan kecepatan aliran air lebih lambat. Nah, karena di tepi air tuh soalnya kalau kita andaikan ya, tengah itu tidak ada hambatan, soalnya tidak tersentuh oleh permukaan lain. Jadi di bagian kiri dia tersentuh air, di bagian kanan tersentuh air, atas bawah tersentuh air, maka dia lurus-lurus saja, jadi seolah-olah dia tidak punya hambatan. Sementara yang di tepi kan misalkan di tepi kiri itu di bagian kirinya dia itu ada zat yang bukan air, dimana dia akan mengalami gesekan. Akibat gesekan tersebut dia mengalami penurunan kecepatan. Sama halnya dengan yang di kanan, tepi kanan, tepi kiri, dia akan mengalami hambatan karena perbedaan zat yang bergerak ya. Jadi gerakannya berlawanan serta zatnya yang berbeda. Akhirnya tepi kanan dan tepi kiri akan mengalami penurunan kecepatan yang mengakibatkan dia lebih lambat daripada aliran air yang ada di tengah. Kemudian persamaan Bernoulli juga yang kedua yaitu persamaan Bernoulli juga dapat digunakan dalam merancang dan mengoptimalkan bendungan spillway. Dalam desain bendungan, persamaan Bernoulli dapat membantu dalam memahami distribusi tekanan air di sekitar bendungan dan dapat menentukan dimensi struktur yang tepat untuk menahan tekanan air. Selain itu, dalam desain spillway, persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk memprediksi kecepatan aliran air melalui spillway dan memastikan bahwa spillway mampu menangani aliran maksimum yang diharapkan. Dengan memahami prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam persamaan Bernoulli, para insinyur dapat merancang bendungan dan spillway yang efisien dan aman serta meminimalkan resiko banjir dan kerusakan struktural. Jadi di sini persamaan Bernoulli ini sangat bermanfaat untuk merancang spillway ternyata di dalam secara konsep maupun secara desain. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan turbin air. Baik, dalam merancang dan mengoptimalkan turbin air, persamaan Bernoulli memiliki peran penting dalam memahami energi kinetik dan potensial aliran air yang masuk ke dalam turbin. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita dapat menghitung tekanan dinamis aliran fluida pada masukan turbin dan memprediksi performa turbin dalam menghasilkan energi listrik. Jadi selain itu, persamaan Bernoulli juga dapat digunakan untuk memahami distribusi tekanan dan kecepatan aliran dalam saluran pembawa air menuju turbin. Dengan memahami karakteristik aliran fluida, para insinyur dapat merancang geometri turbin yang optimal dan memaksimalkan efisiensi konversi energi air menjadi energi listrik. Dengan memanfaatkan persamaan Bernoulli, para insinyur dapat merancang turbin air yang efisien dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dengan cara yang ramah lingkungan tentunya. Jadi pada dasarnya hukum Bernoulli ini sangat bermanfaat ya, entah itu dari segi
dari aplikasinya adalah bendungan, turbin maupun dalam sebuah aliran. Ternyata banyak sekali pemanfaatannya. Kemudian yang terakhir di sini dari kelompok 2 yaitu ini. Baik, ini agak panjang. Bagaimana hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisis aliran fluida yang tidak searah seperti aliran sekitar objek yang bergerak dalam air? Apakah ada faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini untuk memastikan kombinasi massa? Pastinya ada. Pasti ada. Hukum kontinuitas dapat diterapkan analisis aliran fluida yang tidak searah seperti aliran di sekitar objek yang bergerak di dalam air dengan memastikan bahwa jumlah massa fluida yang masuk ke dalam suatu wilayah sama dengan jumlah massa fluida yang keluar dari wilayah tersebut. Dalam kasus aliran di sekitar objek yang bergerak, faktor-faktor tambahan seperti turbulensi dan gradien tekanan harus dipertimbangkan untuk memastikan konversi massa. Turbulensi adalah fenomena aliran fluida yang kompleks dan tidak teratur yang sering terjadi dalam aliran yang tidak searah atau terarah. Dalam kasus ini hukum kontinuitas tetap berlaku, namun perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami distribusi aliran massa secara aktual atau akurat. Selain itu, gradien tekanan yang dihasilkan oleh perubahan kecepatan aliran sepanjang lintasan juga perlu dipertimbangkan dalam memastikan konversi massa. Nah, ya ini yang saya sebut di analisis lebih mendalam adalah perlunya suatu tambahan-tambahan seperti entah variabel atau pemodelannya lebih kompleks untuk memahami suatu sistem yang kita teliti atau kita ingin selesaikan. Kemudian yang nomor 2, dalam situasi apa persamaan aliran dan berarti tidak dapat diterapkan, apa alternatif yang digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi tersebut? Apakah terdapat kasus di mana persamaan ini gagal memprediksi perilaku aliran dengan akurat? Wah, persamaan aliran ya seringkali tidak dapat digunakan keduanya, perubahan fase fluida atau aliran yang kecepatannya sangat tinggi. Kemudian apa solusinya ya? Persamaan Navier-Stokes adalah formasi matematis yang lebih kompleks dari persamaan Euler yang memperhitungkan efek viskositas fluida. Persamaan ini mencakup semua efek tekanan dan gesekan yang terjadi dalam aliran fluida dan sering digunakan dalam pemodelan aliran fluida yang ya dalam situasi yang lebih kompleks dan realistis. Kalau ditanya ya terdapat kasus di mana beralih dan Euler ini gagal ya, terutama dalam aliran kecepatan tinggi ini ya. Kemudian solusinya ya Navier-Stokes atau pendekatan yang lebih kompleks seringkali diperlukan memberikan aliran yang lebih akurat. Ya biasanya kalau tidak Euler dan Bernoulli ini tidak dapat menyelesaikan, kita sodorkan Navier-Stokes atau mungkin kita sodorkan persamaan lain yang mungkin lebih kompleks daripada Navier-Stokes atau yang mungkin lebih sesuai daripada Navier-Stokes pada aliran yang lebih akurat ini. Baik. Kemudian yang terakhir ini ya. Bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa? Bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran dalam fluida dalam pipa dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam desain sistem perpipaan? Apakah terdapat batasan dalam penggunaan persamaan ini, terutama dalam situasi di mana gesekan fluida menjadi signifikan? Oke, persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dengan mempertimbangkan energi kinetik, energi potensial, dan energi tekanan fluida dalam desain sistem perpipaan. Persamaan Bernoulli seringkali digunakan untuk memahami distribusi tekanan dan kecepatan aliran fluida di berbagai titik dalam pipa. Namun terdapat batasan dalam penggunaan persamaan Bernoulli, terutama dalam situasi di mana gesekan fluida menjadi signifikan ya. Persamaan Bernoulli mengabaikan efek gesekan dalam aliran fluida sehingga tidak cocok untuk menganalisa aliran dalam pipa yang memiliki permukaan yang kasar ya, karena secara signifikan kecepatannya yang tinggi akan mengalami gesekan yang dominan. Dalam kasus ini, persamaan Bernoulli perlu dimodifikasi atau digabung dengan analisis gesekan fluida yang lebih mendalam seperti menggunakan persamaan Navier-Stokes atau pendekatan lain yang memperhitungkan efek gesekan dalam aliran fluida. Nah, jadi perlunya persamaan Bernoulli yang lebih kompleks atau tambahan lagi pada persamaan Bernoulli untuk memahami sistem ini. Biasanya menggunakan persamaan Navier-Stokes ya, atau pendekatan lain untuk memperhitungkan efek
gesekan dalam aliran fluida ini. Baik, saya sudah menjawab. Baik, itulah jawaban dari saya untuk kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.